Yang ketiga yaitu ada penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Yang pertama, penyusunan RPJM Desa. Ini dilakukan dengan kegiatan yang meliputi 1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa. Untuk pembentukan tim ini dibentuk oleh kepala desa yang terdiri dari yang pertama, kepala desa selaku pembina, yang kedua, sekretaris desa selaku ketua, yang ketiga, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan yang terakhir ada anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Untuk anggota ini jumlahnya paling sedikit ada 7 orang dan paling banyak ada 11 orang. Yang kedua yaitu penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Arah kebijakan ini sekurang-kurangnya meliputi yang pertama, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. Yang ketiga, rencana umum tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat, rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang kelima, rencana pembangunan kawasan pedesaan. Untuk langkah yang ketiga yaitu ada pengkajian keadaan desa. Untuk pengkajian keadaan desa ini meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu ada penyelarasan data desa, yang kedua ada penggalian gagasan masyarakat, yang ketiga ada penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Langkah keempat yaitu penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah desa ini membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, laporan hasil pengkajian keadaan desa. Yang kedua, rumusan arah kebijakan pembangunan desa. Yang ketiga, rencana prioritas kegiatan desa. Untuk langkah yang kelima yaitu ada penyusunan rancangan RPJM Desa. Untuk tim penyusun RPJM Desa ini melakukan perbaikan berdasarkan arahan dari kepala desa. Dalam hal kepala desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa tersebut. Yang keenam ada penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Ini kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa tersebut yang berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Langkah yang ketujuh ada penetapan RPJM Desa. Kepala desa ini dapat mengubah RPJM Desa dalam beberapa hal. Yang pertama, jika terjadi peristiwa khusus, contohnya peristiwa alam, kritis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Atau yang kedua, terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah. Nah, setelah perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, selanjutnya RPJM ini ditetapkan sesuai dengan peraturan desa. Selanjutnya yaitu penyusunan RKP Desa. Pemerintah desa menyusun RKP Desa ini sebagai penjabaran RPJM Desa yang tadi dan sebagai dasar penetapan APB Desa. Untuk penyusunan RKP Desa ini sebenarnya hampir sama dengan langkah-langkah penyusunan RPJM Desa yang tadi, tapi ada beberapa hal yang membedakan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah ini yang dibahas yaitu 1. Harus mencermati ulang dokumen RPJM Desa. Yang kedua, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa tadi. Dan yang ketiga, membentuk tim verifikasi khusus dengan
jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Kemudian langkah yang kedua yaitu pembentukan tim penyusun RKP desa. Ini timnya sama seperti RPJM desa tadi yang sudah saya jelaskan. Dan yang langkah ketiga yaitu pencermatan paku indikatif desa dan penyelarasan program masuk ke desa. Untuk pencermatan paku indikatif desa ini meliputi yang pertama, rencana dana desa yang bersumber dari APBN. Yang kedua, rencana alokasi dana desa. Yang ketiga, rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota. Yang keempat, rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Yang selanjutnya yaitu untuk penyelarasan rencana program kegiatan yang masuk ke desa. Ini meliputi yang pertama, rencana kerja pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua, rencana program dan kegiatan pemerintah. Yang ketiga, hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD kabupaten atau kota. Untuk langkah yang keempat, yaitu ada pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Tim penyusun RKP desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya, sebagaimana yang sudah tercantum dalam dokumen RPJM desa yang sebelumnya. Hasil pencermatan ini menjadi dasar bagi tim penyusun RKP desa dalam menyusun rancangan RKP desa. Untuk langkah yang kelima yaitu penyusunan rancangan RKP desa. Ini paling sedikit harus memenuhi beberapa uraian. Yang pertama, ada evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya. Jadi untuk RKP desa tahun sebelumnya itu harus dievaluasi secara bersama-sama. Yang kedua, ada prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang sudah dikelola oleh desa. Yang ketiga, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dilakukan melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga. Yang keempat, rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penguasaan dari pemerintah. Yang kelima, relaksana kegiatan desa yang terdiri dari unsur perangkat desa dan atau unsur musyawarah. Yang keenam, ada penyusunan RKP desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa ini menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa tadi yang sudah disusun oleh tim RKP desa. Yang ketujuh, ada penetapan RKP desa. Rancangan peraturan desa tentang RKP tadi yang sudah dibahas dalam musyawarah itu nanti ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP desa. Nah, apabila ada perubahan RKP desa, nanti dapat diubah tapi dengan beberapa syarat dalam hal yang seperti RPJM, penyusunan RPJM sebelumnya tadi, yaitu terjadi peristiwa khusus, misalnya bencana alam, krisis politik, dan lain-lain. Yang kedua juga ada terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, apabila sudah dilakukan perubahan RKP desa, langkah selanjutnya yaitu pengajuan daftar usulan RKP desa oleh Kepala Desa. Dalam hal ini, Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. Untuk pengajuan daftar usulan RKP desa ini paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Ini menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten atau kota. Nah, apabila sudah diterima, informasi tersebut diterima pemerintah desa itu paling lambat
bulan Juli tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya yaitu ada penyusunan APB Desa. APB Desa ini terdiri dari pendapatan desa, yang kedua belanja desa, dan yang ketiga pembiayaan desa. Untuk pendapatan desa, yang pertama ada pendapatan asli desa. Ini terdiri dari hasil usaha, hasil aset, dan swadaya partisipasi dan gotong royong. Untuk hasil usaha ini antara lain BUMDes dan tanah kas desa. Untuk hasil aset ini terdiri dari tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan lain-lain. Dan yang terakhir tadi swadaya partisipasi dan gotong royong. Kemudian yang kedua yaitu ada transfer. Yang menjadi kelompok transfer ini terdiri atas dana desa, yang kedua bagian dari hasil pajak daerah, kabupaten atau kota, dan retribusi daerah. Yang ketiga alokasi dana desa, yang keempat bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan yang kelima ada bantuan keuangan APBD kabupaten atau kota. Untuk yang terakhir yaitu poin C, pendapatan lain-lain. Kelompok pendapatan lain-lain ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Misalnya, pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Dan yang kedua yaitu lain-lain pendapatan desa yang sah. Ini misalnya pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang beralokasi di desa. Selanjutnya yaitu ada belanja desa. Belanja desa ini dibagi menjadi dua, yaitu belanja desa berdasarkan klasifikasi belanja desa, dan yang kedua berdasarkan kegiatan belanja. Yang pertama, klasifikasi belanja desa. Ini terdiri dari yang pertama penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga pembinaan kemasyarakatan desa, yang keempat pemberdayaan masyarakat desa, dan yang kelima belanja tak terduga. Selanjutnya yang kegiatan belanja. Ini terdiri dari pegawai, barang, dan jasa, dan yang terakhir modal. Untuk yang pertama, pegawai. Jenis belanja pegawai ini dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya. Ini dianggarkan setiap bulan. Dan yang kedua, barang dan jasa. Ini untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 1 tahun. Dan yang ketiga ada modal. Pembelian atau pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Ini nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir yaitu ada pembiayaan desa. Pembiayaan desa ini terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan ini terdiri dari silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Ini digunakan untuk apa? Yang pertama, untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Yang kedua, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan. Dan yang ketiga, mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Yang kedua ada pencairan dana cadangan. Ini digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran tersebut. Dan yang terakhir ada hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
Ini digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang sudah dipisahkan. Dan yang pengeluaran desa yaitu terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Selanjutnya adalah proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten atau Kota, RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa. Berdasarkan RKP Desa yang sudah disusun tersebut, Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama tersebut kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati atau Wali Kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati atau Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati atau Wali Kota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Dan apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa, Bupati atau Wali Kota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati atau Wali Kota. Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan peraturan desa, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja. Setelah pembatalan dan selanjutnya, Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. Bupati atau Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa. Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dan dalam hal camat menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati atau Wali Kota.
Peraturan desa yang mengakibatkan beban APB desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa disebut APB desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari kegiatan pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten atau kota. Itu digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, alokasi dana desa yang disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota, setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dan anggaran dana desa merupakan bagian dari anggaran belanja pusat non-kementerian sebagai pos cadangan dana desa. Pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Itu disusun secara berjangka meliputi yang pertama rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun dan rencana pembangunan tahunan desa yang disebut rencana kerja pemerintahan desa yang merupakan penjabaran RPJM desa untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana tersebut ditetapkan dengan peraturan desa. Selanjutnya, dalam rangka perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melaksanakan tahapan yang meliputi yang pertama, penyusunan RPJM desa. Ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan, dihitung sejak pelantikan kepala desa. Dan yang kedua, penyusunan RKP desa. Disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. Kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJM desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan yang pertama Zakiyatun Nafisah, yang kedua Marta Eka Zulianti, dan yang ketiga Vita Dwi Febriani akan membawakan materi mengenai perencanaan dan penganggaran desa. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan dan penganggaran desa. Desa sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan masyarakat, pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa merupakan pengertian dari perencanaan pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun. Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.